Karena kalau HGB itu kan bisa 30 tahun, bisa diperpanjang lagi 20 tahun, bisa diperbarui 30 tahun, sehingga bisa menempati di sini 80 tahun. Warga Kampung Nelayan Muara Angke, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, kini resmi memiliki sertifikat hak guna bangunan atau HGB atas tempat tinggal mereka. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional, Nusron Wahid, secara langsung menyerahkan sertifikat itu pada Minggu 16 Februari 2025. Nusron mengatakan, kawasan tersebut sebelumnya merupakan tanah milik Pemprov DKI Jakarta dengan status hak pengelolaan lahan atau HPL. Sejak tahun 1970-an, kawasan ini mulai dihuni oleh masyarakat tanpa kepemilikan sertifikat resmi. Nusron mengungkapkan perjuangan warga bersama tokoh masyarakat setempat dianggap mampu meyakinkan penjabat Gubernur DKI Jakarta saat itu, Heru Budi Hartono, untuk memberikan hak pengelolaan. Dengan status HPL yang diberikan Pemprov, warga kini bisa memperoleh HGB di atas tanah tersebut. Nusron menyebut HGB yang diberikan masa berlakunya hingga 30 tahun. Kemudian, warga bisa memperpanjang masa berlakunya 20 tahun serta diperbarui 30 tahun lagi, sehingga total masa berlakunya bisa mencapai 80 tahun. Nusron lantas menyatakan bahwa pemberian sertifikat HGB ini merupakan solusi terbaik bagi warga Muara Angke yang telah lama menempati lahan tersebut. Ini sejarahnya dulu tanah ini kan tanah kawasan pelabuhan ikan, punyanya Pemprov HPL-nya. Diokupasi masyarakat bertahun-tahun, mungkin dari tahun 70-an ya. Dari tahun 70-an ditempatin, nggak punya alas hak sertifikat. Udah berjuang lama. Nah, kebetulan tadi Bapak tokohnya ada Pak Mokhtar, Pak RW tadi itu berjuang meyakinkan Pak Gubernur sama Pemprov, Pak Heru Budi waktu itu Pak PJ. Sehingga Pak Heru Budi memberikan hak ini. Nah, HPL-nya ini tetap tanah punya Pemda tapi boleh diterbitkan HGB di atas HPL. Ini sama statusnya kayak tanah di atas reklamasi. Jadi reklamasi itu HGB di atas HPL. Untuk apa? Supaya orang-orang yang tinggal di sini ini punya kepastian bahwa dia punya hak atas tanah. Meskipun tidak memiliki, tapi bisa mempunyai dengan punya legal standing yang kuat. Karena kalau HGB itu kan bisa 30 tahun, bisa diperpanjang lagi 20 tahun, bisa diperbarui 30 tahun, sehingga bisa menempati di sini 80 tahun. Itu udah hampir sama kayak SHL. Dan bisa dijual belikan juga, bisa jadi hak tanggungan juga. Ya kan, cuma waktu dibatasi hanya waktu 80 tahun. Nah, 80 tahun nanti ke depan bagaimana? Ya, tinggal nanti anaknya atau siapa boleh mengajukan lagi, tapi tergantung dengan pemegang HPL, yaitu Pemprov Gubernur pada masa itu nanti. Oke? Apalagi? Pemprovnya kan 9,7, yang dihuni masyarakat ada berapa hektar? Hampir semua diduduki, bahkan sampai jalan-jalannya diduduki. Ini kawasan padat Mbak, masalah Mbak. Ya biasa ini, kalau biasanya di kawasan nelayan itu biasa kawasan padat. Dulunya kan mungkin dulu jual ikan, ngambil ikan atau apa, nanti lama-lama kan menjadi, ya ini menjadi pembelajaran juga kepada Pemprov kalau punya aset supaya nggak diokupasi masyarakat, juga sebaiknya dirawat, digunakan apa untuk taman atau digunakan untuk rusun atau apa itu, sehingga tidak diokupasi masyarakat. Ini masalahnya udah kadung, kalau digusur jadi masalah, ya kan? Dan juga belum tentu digusur dipakai untuk apa, jadi masalah. Sehingga dengan adanya ini, maka ini menurut saya solusi tripartit antara Pemprov, antara masyarakat dengan BPN. Jadi yang pertama ini Pemprov punya keinginan baik, kemudian menjawab keinginannya tuntutannya masyarakat, kemudian dilegitimasi oleh BPN. Sehingga ini solusi tripartit untuk memberikan perlindungan terhadap warga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.